47 Itsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat dibuka dan dinyatakan bersalah. Dari penuntut umum menyampaikan terhadap status terdakwa Nadi seperti apa? Baik, terima kasih ya. Kami teruskan. Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda pada Selasa 23 Desember. Penyebabnya adalah terdakwa Nadiem Makarim yang kembali absen dalam sidang karena masih dirawat di rumah sakit. Sebelumnya Nadiem dijadwalkan mendengarkan dakwaan pada Selasa 16 Desember lalu, namun ditunda karena ia masih dirawat. Meski begitu, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk membacakan dakwaan bagi 3 terdakwa lainnya. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Ibrisa Fasti Ifami. Selamat siang Ibrisa, bisa dilaporkan bagaimana kondisi kesehatan Nadiem terkini sehingga kembali tidak dapat menghadiri sidang dakwaan? Iya, Siska. Pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menunda persidangan kasus Chromebook untuk terdakwa Nadiem Makarim terkait dengan alasan kondisi kesehatan Nadiem Makarim yang masih dalam tahap pemulihan pasca operasi penyakit fistula ani yang diderita Nadiem Makarim seperti itu. Dan memang berdasarkan keterangan-keterangan para pihak di dalam persidangan seperti itu, mulai dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Nadiem memang membutuhkan waktu 21 hari untuk masa pemulihan pasca operasi penyakit yang dideritanya tersebut. Dan dari Jaksa Penuntut Umum sempat mengajukan agar nantinya sidang bisa digelar kembali pada tanggal 2 Desember 2026. Namun demikian hal tersebut ajukan kembali oleh kuasa hukum dari Nadiem Makarim yang mengajukan tanggal berbeda seperti itu agar sidang dapat kembali digelar pada tanggal 6 Januari 2026. Terkait hal tersebut atau pengajuan tanggal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum dari Nadiem Makarim, memang Majelis Hakim menyatakan bahwa nantinya sidang akan digelar kembali pada tanggal 5 Januari 2026. Seperti itu. Baik. Lalu apa yang terjadi apabila dalam sidang selanjutnya pada 5 Januari 2026 mendatang Nadiem kembali tidak hadir, lalu apa yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim, Ibrisa? Iya. Dalam persidangan Majelis Hakim memang menyatakan bahwa ketika nantinya pada tanggal 5 Januari 2026 apabila Nadiem Makarim belum bisa hadir juga seperti itu, maka Majelis Hakim meminta agar jaksa dapat menghadirkan dokter yang melakukan perawatan terhadap Nadiem Makarim seperti itu. Namun demikian dalam persidangan hari ini terdapat juga dokter dari kejaksaan, yakni dokter yang merupakan penanggung jawab di Rutan Salemba seperti itu, yang menyatakan bahwa memang Nadiem Makarim membutuhkan waktu 21 hari tersebut untuk masa pemulihan pasca operasi seperti itu. Baik, terkait kondisi Nadiem yang kembali tidak bisa menghadiri sidang karena kondisi kesehatan, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum dan mungkin dari pihak keluarga yang hadir dalam persidangan tersebut, Ibrisa? Iya, Siska. Memang setelah persidangan berlangsung, pihak kuasa hukum dari Nadiem Makarim, yakni Ari Yusuf Amir, selaku pengacara dari Nadiem Makarim, memang menyatakan bahwa sebetulnya Nadiem Makarim ingin segera persidangan ini untuk dilakukan seperti itu, ingin cepat-cepat agar bisa menghadiri persidangan. Namun demikian memang kondisi kesehatan Nadiem yang menurut dokter yang merawatnya seperti itu memang belum bisa hadir di dalam persidangan. Seperti diketahui memang penyakit Nadiem tersebut menurut dari pengacara dari Nadiem Makarim memang mengharuskan Nadiem Makarim untuk tidak banyak bergerak seperti itu. Sehingga untuk menghadiri persidangan pada hari ini khususnya seperti itu, Nadiem Makarim juga dinyatakan belum bisa mengikuti persidangan. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribunnews Ibrisa Fasti terkait dengan sidang dakwaan Nadiem Makarim yang kembali ditunda karena kondisi kesehatan. Selamat bertugas kembali.
Dokter Abdi Waluyo itu dari mana? Mohon izin yang mulia dari dokter kejaksaan, Atas nama? Dokter Muhammad Yahya Sobiri. Di sini yang tanda tangan ini dari Rumah Sakit Abdi Waluyo atas nama Dokter Oke, Inolin ya dokter Inolin sebagai dan direktur Dokter Bramasta Ayres Rosadi. sakit, jadi saya melakukan pemeriksaan pertama kali kepada beliau, kemudian saya membuat surat rekomendasi untuk dibawakan ke rumah sakit karena terjadi perdarahan pada tanggal 9 Desember 2025. Oke, Siap, izin yang mulia. Jadi memang benar seperti ini adanya ya. Siap. Oke, kami sudah terima. Saya kira tidak perlu disampaikan lagi tentang kondisi sakit ini. Seandainya kami sudah menerima secara tertulis juga ya. Siap. Demikian ya. Siap. Tapi memang benar untuk direkomendasikan istirahat 21 hari. Siap, pasca operasi 21 hari. Dan itu seperti disampaikan ke tanggal 2 Januari. Demikian ya. Siap. Saya kira cukup ya penasihat hukum. Dibenarkan orang harus diistirahat selama 21 hari setelah pasca tiba. Demikian ya. Terima kasih. Bisa kembali. Terima kasih. Sehat dan bisa menjalani persidangan. Sebelum ditutup dari penuntut ada lagi yang disampaikan? Cukup penasihat hukum? Cukup ya. Baik. Untuk selanjutnya terhadap persidangan hari ini kita jadi nanti di awal Januari tanggapannya seperti apa dan juga terkait kondisi dari Mas Nadiem sendiri posisinya seperti apa? Ya, memang faktanya tadi ada keterangan resmi dari dokter. Dokter belum mengizinkan untuk Pak Nadiem meninggalkan ruangan perawatan. Kondisinya seperti itu. Sedangkan Pak Nadiem sendiri dari kemarin dia pengen cepet-cepet segera mulai sidang karena dia pengen ini cepat selesai dan ingin cepat supaya bisa menjelaskan ke publik. Tapi karena ini kaitan dengan pihak kedokteran yang menegaskan tidak boleh banyak bergerak, ya apa boleh buat, terpaksa kita menunda sidang ini. Tapi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi sudah benar adanya, kondisinya seperti itu, dan kami mengikuti proses itu. Soal pembantaran ini kan tidak begitu Pak dengan masa tahanannya yang dari Nadiem sendiri dengan adanya pembantaran. Ya memang konsekuensinya begitu. Jadi pembantaran ini tidak dihitung masa tahanan. Beda kalau menjadi pengalian tahanan ya. Tapi memang ini kita sudah beberapa kali melakukan pembantaran kaitan dengan penyakitnya Pak Nadiem. Karena memang pendarahan yang cukup akut dan memang membahayakan. Jadi mau tidak mau harus kita lakukan pembantaran. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pak Nadiem sangat ingin supaya proses persidangan ini cepat selesai dan ingin cepat hadir di sini, tapi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan seperti itu. Pak disebutkan kalau Mas Nadiem mengalami pendarahan ini terjadinya setelah operasi, sebelum operasi atau sakit apa sih Pak Nadiem? Jauh sebelum operasi sebetulnya. Jadi sebetulnya ini penyakit lamanya dia, tapi memang semakin akut ketika dalam tahanan. Jadi dalam tahanan itulah dia sudah beberapa kali mengalami pendarahan. Ya. Pertama kali ditangani oleh dokter Yahya Sobiri ini tanggal berapa? Mungkin boleh dijelaskan? Kita sudah awal Desember tuh sudah mulai ya, sudah mulai ditangani dokter, yang mana sebelumnya sudah pendarahan juga tapi cukup dihandle di dalam tahanan. Baru setelah itu dibawa ke rumah sakit. Pak sedikit berbicara soal kemarin ada sidang dakwaan ketiga terdakwa lain selain Pak Nadiem, mungkin Pak Nadiemnya ada tanggapan sendiri begitu Pak terkait dengan dakwaan dari JPU kemarin, ada sejumlah hasil. Iya. Seperti Pak Nadiem memperkaya diri sendiri dan lain-lain, apa Pak Nadiem sudah mendengarkan itu? Iya, Pak Awik. Hasil sebenarnya itu kan sudah beberapa kali naik beritanya ya, dan itu juga sudah beberapa kali kita jawab lewat Pak Ari ke depan. Jadi soal tanggapan terima uang itu ya kita tidak benar ya. 8809 itu sebenarnya bukan ke Pak Nadiem uangnya, tapi ke PT Gojek. Nah itu berita itu sebenarnya dari minggu depan sudah ada jawaban kita soal itu. Jadi tidak benar itu dia menerima secara pribadi. Demikian. Siap. Pak, ini kan kalau di dalam dakwaan sebelumnya kan disebutkan ya kalau keuntungannya Mas Nadiem itu dari investasi Google. Sebenarnya bisa nggak sih Pak kalau misalnya dibilang memperkaya diri sendiri investasi negara lain, tapi dihitung untuk dalam kasus korupsi itu seperti apa sih sebenarnya dari pihak negara? Nah itu pertanyaan menarik tuh ya. Jadi sebetulnya investasi Google ini sudah berlangsung jauh sebelum Nadiem menjadi menteri. Dan ini merupakan skema bisnis yang biasa. Artinya kepentingan Google melakukan
investasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mekanisme yang biasa. Dan sebetulnya kaitan dengan proyek ini sama sekali tidak ada hubungannya. Karena kita sama-sama ketahui Google ini perusahaan multinasional, tentunya mereka sangat menjaga kredibilitas mereka dan mereka tidak mungkin akan melakukan kong kali kong dalam persoalan-persoalan seperti ini. Dan investasinya juga bukan merupakan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi Google di negara-negara lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa ini skema bisnis biasa investasi Google ke Gojek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.